Kita mulai saja untuk jazz pada malam hari ini. Oke, kita awali dengan doa Santo Thomas Aquinas sebelum belajar. Kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya pencipta yang tak terperikan, dari harta kebijaksanaan-Mu, Engkau menunjuk 3 hierarki malaikat, menempatkan mereka di atas surga yang tertinggi dalam rancangan yang menakjubkan, dan menyebarkan dengan indah bagian-bagian yang berbeda dari alam semesta. Aku berkata, Dikau, yang sungguh adalah sumber terang dan kebijaksanaan, berkenanlah untuk menuangkan di atas akal budiku sinarmu yang cemerlang. Menghapuskanlah dariku kegelapan ganda di mana aku dilahirkan, yakni dosa dan kebodohan. Dikau yang membuat fasih lidah bayi-bayi, didiklah lidahku dan tuangkanlah rahmat kebaikanmu di atas bibirku. Anugerahkanlah kepadaku pengertian yang tajam, kapasitas untuk mengingat, metode dan kemudahan dalam belajar, penafsiran yang mendalam, dan kefasihan dalam berbicara. Instruksikanlah permulaannya, arahkanlah prosesnya, dan selesaikanlah akhirnya. Dikau yang sungguh Allah dan sungguh manusia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Kristus Thomas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali dengan membaca Katekisme Gereja Katolik nomor 80 sampai nomor 82. Hubungan antara tradisi dan kitab suci. Satu sumber yang sama. Tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan terpadu, sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama. Dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Kedua-duanya menghadirkan dan mendayagunakan misteri Kristus dalam gereja, yang menjanjikan akan tinggal bersama orang-orangnya sampai akhir zaman. Dua cara yang berbeda dalam mengalihkannya. Kitab suci adalah pembicaraan Allah, sejauh itu termaktub dengan ilham roh ilahi. Oleh tradisi suci, sabda Allah, yang oleh Kristus Tuhan dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul, diseluruhkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya mereka ini dalam terang roh kebenaran dan dengan pewartaan mereka memelihara, menjelaskan, dan menyebarkannya dengan setia. Dengan demikian, maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimba kepastiannya dengan segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Kita akan mengawali sesi ini dengan bacaan dari kitab Keluaran bab 13 ayat 17 hingga Keluaran bab 15 ayat 21. Pembebasan bangsa Israel dan Firaun dan kemenangan di laut. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel,
Mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikian Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Mesir dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, lalu membuat itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka.
Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji dia, ia Allah Bapakku. Kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberal. Samudera raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menantang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya. Mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyerang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orang yang berkuda telah masuk ke laut. Maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tamilah orang semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya, demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Demikian, Bu Bapak, teman-teman, ini kitab Keluaran dari bab 13 sebenarnya sampai bab 14 saja untuk kisahnya, karena dari bab 15 hingga dari bab 15 ayat 1 hingga ayat 20, ayat 19, ya ayat 19 itu berisi mazmurnya, dan kemudian baru mereka akan menyanyi dipimpin oleh Miriam. Jadi di bab 15 ini isinya adalah mazmur kemenangan di laut. Barangkali mazmur ini sering kita dengar dengan versi masing-masing di malam Paskah ya. Entah sepertinya setiap keuskupan punya komposer sendiri untuk melantunkan madah Musa atau kidung Musa ini. Begitu. Nah, dari perikop singkat yang tadi kita baca dari bab 13 ayat 17 hingga bab 15 ayat 21, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Entah dari Fir'aun atau orang Mesir, ataupun dari bangsa Israel,
atau mungkin penyeberangan Laut Tebrau, atau barangkali nyanyian syukur Musa, atau ada hal lain tentang kehidupan yang disyukuri di minggu ini, atau ada kesaksian-kesaksian tentang iman pun juga silahkan. Silakan Ibu Bapak yang akan memberikan sharing atau kesaksian, atau pertanyaan, perbolehkan. Saya mau share tentang tadi ketika Tuhan memerintahkan umat Israel untuk berhenti di posisi di tepi laut, dan posisinya itu benar-benar di depan apa tadi, patung Baal ya, kayak gitu, di depan Baal Zephon gitu. Saya menangkapnya itu kayak Tuhan ingin memberikan pesan kalau ini tuh kejadian ini tuh untuk nunjukin ke Israel, ya bisa ke Israel atau ke bangsa Mesir, kalau Allah mereka itu nggak bisa menyelamatkan mereka gitu. Jadi kayak nunjukin nggak, eh ya Baal Seven yang disembah sama orang Mesir itu nggak bisa menyelamatkan mereka ketika mereka dalam kesusahan gitu. Jadi benar-benar nggak hanya menghukum si Firaun dan tentara-tentaranya, tapi juga mungkin untuk nunjukin ke si rakyat Mesirnya juga, menyampaikan pesan gitu. Mungkin seperti itu ya. Ya itu sih yang saya tangkap. Jadi sebagai sebuah pesan ya, bahwa yang menyelamatkan mereka hanya Tuhan itu. Ya, iya juga sih. Kan Baal Zephon itu sebagai sebuah simbol. Oke, terima kasih Mas Kris. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau menanggapi, ada yang mau menambahkan? Barangkali kita bisa lihat di sini ayat-ayat ketika Allah menuntun bangsa Mesir, atau dari bab 13 ayat 17 hingga bab 15 ayat 21. Kira-kira ada nggak yang menarik? Satu lagi deh. Oh iya, ya, Mas, silakan Mas. Ini saya tertarik dengan cara Tuhan. Kenapa Tuhan itu nggak menuntun mereka untuk lewat Filistin ya, tapi yang lebih memilih untuk menyeberang gitu. Nah, ternyata saya nangkapnya ini Tuhan tuh pengen ngasih double impact gitu. Jadi di akhir cerita kan si Mesirnya kena, terus impactnya juga ke si Filistinnya sendiri juga gitu. Sama bangsa-bangsa sekitarnya juga kena dengan kabar seperti itu. Beda halnya kan kalau memang langsung ke Filistin, ya memang Tuhan ngerti kalau Israel itu kan baru baru aja di langkah awal untuk pembebasan, mentalnya belum belum siap lah, asal langsung perang gitu kan, bisa langsung KO. Tapi dengan cara seperti ini, eh, impact-nya itu bisa kemana-mana gitu loh, peristiwa ini. Ke Mesir iya, ke bangsa-bangsa sekitarnya juga iya, mengalami kegentaran gitu. Jadi Ya, di betul. ya Tuhan melihatnya hal ini bisa sedikit memudahkan Israel untuk apa ya, menguatkan mentalnya mereka lah gitu, kalau sama membuka jalan gitu. Ya, Ya, itu sih mungkin. ya, sangat sangat betul sekali ya, iya Mas Mas Kris ya. Memang setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir itu, mereka belum punya mental sebagai seorang petarung, atau mental perangnya itu belum ada. Jangan-jangan
Dan ya ini seperti di ayat 17 ini. Jangan-jangan bangsa itu menyesal kalau mereka menghadapi peperangan terus mereka balik lagi ke Mesir. Ya, gitu. Kan di ayat-ayat sebelumnya juga sudah ditunjukkan bagaimana bangsa Israel itu sering bersungut-sungut gitu. Nah, itu nanti akan dibahas lebih detail oleh Kak Bertus di poin pertama pembahasan malam ini, Mas Kris. Tapi kira-kira memang seperti itu. Jalan rute langsungnya itu direct route-nya itu memang melewati orang Filistin. Nah, tapi Tuhan aja meragukan jangan-jangan kalau perang balik ini bangsa Israel. Lah, udah minta diselamatkan terus malah balik lagi. Lah kan jadi sia-sia. Makanya bangsa Israel tuh turun dulu, muter lewat itu kan rutenya ke bawah gitu ya, rutenya ke bawah melewati Laut Teberau, terus baru kemudian balik lagi ke Palestina. Kalau sekarang namanya Palestina yang dituju kan begitu. Tapi bener, Mas Kris, terima kasih bahwa ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir tuh mentalnya tuh masih masih mental budak begitu, transaksional barangkali itu ya. Yang penting hidup untuk hari ini, tidak ada konflik gitu kan kira-kira. Terima kasih Mas Kris. Ada dari teman-teman yang lain? Mungkin menambahkan yang Mas Kris tadi bilang ya. Lo menarik sekali, saya juga baru baru menyadari gitu ya. Ini saya kasih link ya, kalau mungkin teman-teman yang di laptop itu bisa buka. Ini link menarik sekali sebenarnya. Menariknya apa? Ini tuh di sini mungkin meskipun Wikipedia ya, tapi paling nggak memberikan kita satu gambaran. Kalau kita lihat ini ada gambar petanya tuh ya. Nah, itu ada beberapa bangsa. Ya, ada Mesir, bangsa Het, Hittite Empire itu Het, bangsa Mitanni State, bangsa Assyria itu Asyur, sama bangsa Babilonia. Jadi ada 5 bangsa. Dan menariknya adalah bangsa yang paling besar itu bangsa apa? Bangsa Mesir saat itu. Ini bangsa yang paling besar. Jadi, dan kalau memang kita bahas sebelumnya ya, memang keluaran Musa kan terjadi di abad ke-15 ini. Gitu, di tahun 1500 sebelum Masehi ini. Nah, jadi semakin gini, saya juga baru ngeh ya dari perkataan Mas Kris juga ya, bahwa Mas Kris bilang, wah ini akan mempengaruhi bangsa-bangsa lain. Maka pertanyaannya, apa sih yang membuat kejadian ini mempengaruhi bangsa-bangsa lain? Dan kalau kita lihat di timeline 1500 sebelum Masehi ini jelas bahwa karena bangsa Mesir adalah bangsa yang terbesar saat ini dan terkuat. Gitu. Bangsa terbesar dan terkuat Mesir. Gitu. Maka apapun yang terjadi atas Mesir, bangsa lain pun juga akan mendengar kabarnya. Gitu. Nah, maka jadi saya juga mikir gini. Saya nggak tahu teman-teman pernah mikir nggak ya. Tapi saya juga baru saya terpikir begini gitu, bahwa ya kenapa ya kok Tuhan itu taruh bangsa Israel itu di Mesir gitu. Kenapa nggak di bangsa lain sih Pak? Kenapa nggak di Eropa gitu misalnya kan? Yang ya kan? Atau misal di mana, di Timur Tengah, bukan di Asia Timur gitu misalnya, di daerah China gitu, kenapa nggak di sana gitu kan? Kan bisa aja sebenarnya. Kenapa harus di Mesir? Ya karena memang ini jawabannya, bangsa Mesir satu adalah bangsa yang terbesar. Gitu ya, mungkin kalau kita bisa sedikit tarik hal moral adalah bahwa mungkin dia yang menganggap dirinya paling besar di antara bangsa-bangsa yang lain. Gitu ya, ada satu arogansi mungkin yang dimiliki oleh bangsa besar sampai sekarang kan ada arogansinya kan, gitu ya, kan? Itu nggak bisa dipungkiri. Nah, dan mungkin akhirnya Tuhan mau mengganjar, mau memberikan satu pelajaran bahwa bangsa sebesar Mesir pun tidak dapat menahan bangsa sekecil
Israel. Ketika tangan Tuhan berperkara, ketika tangan Tuhan turun dan membantu menolong bangsa Israel. Bangsa sebesar Mesir pun tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, itu mungkin suatu pelajaran yang menarik ya, sehingga membuat bangsa yang lain gentar. Kalau kita baca kitab Bilangan, itu kelihatan jelas itu bagaimana bangsa-bangsa lain itu gentar mendengar ketika ada bangsa Israel mau lewat daerahnya saja mereka udah gentar. Ada yang memperbolehkan mereka lewat, ada yang menutup pintu gerbang supaya mereka nggak bisa lewat karena saking takutnya. Nah, itu menarik juga. Itu sedikit saja di kepikiran dari pernyataan Mas Kris ya. Atau terima kasih Mas Kris. Silakan monggo yang lain. Ya, terima kasih Kak Bertus atas tambahannya juga. Karena waktu itu bangsa Mesir tuh bangsa yang besar ya, sehingga barangkali bahkan bangsa sebesar itu aja nggak bisa menahan bangsa Israel yang sangat kecil sekali, masih bangsa budak pula, tapi itu yang bangsa dibeli oleh Tuhan. Nah, silakan teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan terkait ini mengenai pembebasan bangsa Israel dari Firaun, kemenangan di laut. Barangkali ada ayat-ayat yang menarik, kan? Seperti ayat 14 nih. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kan ayat favorit. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin dia bisa langsung masuk pada materinya aja. Mungkin setelah kita mempelajari baru nanti dapat hal-hal yang akan kita renungkan. Kok nggak bisa?